Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi administrasi sekolah siswa berprestasi pada mata kuliah administrasi dan manajemen sekolah. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Asdiarto Wijaya, Anja Setiawan, Simang Wulandari, Yeni Anggraini, dan saya sendiri Nur Aziza. Nah, untuk dosen pengampu ada Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian, MPD, Ibu Dewi Pratitah, SPD MPD, dan Ibu Juliana FH, SPD MPD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian administrasi siswa. Administrasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil ataupun kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Sedangkan peserta didik atau siswa di dalam KBBI berarti orang atau anak yang sedang berguru, belajar, bersekolah. Jadi dapat disimpulkan secara ringkas bahwa administrasi peserta didik atau siswa adalah suatu proses yang dilakukan suatu personil atau kelompok dalam upaya mengelola peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Dari berbagai pendapat para ahli, dapat kami simpulkan bahwa administrasi peserta didik atau siswa adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan terhadap siswa mulai dari perencanaan, penerimaan peserta didik sampai peserta didik tersebut menamatkan pendidikannya guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Baiklah, saya Asdiarto Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan administrasi kesiswaan. Secara umum, tujuan administrasi kesiswaan adalah untuk mengatur kegiatan-kegiatan siswa agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara umum dan secara keseluruhan. Tujuan khusus administrasi kesiswaan adalah sebagai berikut. Menurut EK 2007 halaman 9. 1. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan psikomotor peserta didik. 2. Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Nomor 4, yaitu dengan terpenuhnya hal tersebut, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik, dan tercapai cita-citanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan dalam administrasi siswa. Kegiatan dalam administrasi siswa dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu kegiatan pada awal tahun pelajaran, setahun pelajaran, dan akhir tahun pelajaran. 1. Kegiatan pada awal tahun pelajaran, yaitu melaksanakan penerimaan murid baru. Penerimaan murid baru adalah proses seleksi dan pencatatan murid yang memasuki sekolah tertentu dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diajukan yang ditentukan oleh sekolah itu sendiri. Kedua, kegiatan setahun pelajaran, yaitu membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Pembinaan murid dilakukan dengan agar murid mengenal lingkungan tempat belajar mereka dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan sekolah. Ketiga, kegiatan akhir pembelajaran, yaitu mengisi rapor murid selama belajar dalam 1 tahun. Nah, penilaian akhir ini pembelajaran dapat sangat penting untuk murid agar bisa naik tingkat. Baiklah, saya Nur Aziza. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai peran guru dalam administrasi siswa. Nah, untuk bidang administrasi kesiswaan, beberapa peran guru dimulai dari pengelolaan terhadap penerimaan siswa baru. Adapun tugas-tugas guru meliputi semua proses penerimaan dari tahap awal sampai pembentukan kepanitiaan hingga tahap akhir pengumuman hasil seleksi. Nah, salah satu ciri khas sekolah adanya OSIS sebagai wadah organisasi bagi
siswa. Meskipun begitu, guru juga ikut serta dalam pengelolaan organisasi tersebut. Dalam hal ini, guru menjadi pembimbing serta melatih dunia kepemimpinan dan beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang sejalan dengan visi misi OSIS. Nah, adapun beberapa peran guru dalam administrasi kesiswaan ini diantaranya yang pertama, dalam penerimaan siswa, para guru dapat dilibatkan untuk ambil bagian, di antara mereka dapat ditunjuk menjadi panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan, penerimaan, sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Nah, yang kedua, dalam masa orientasi, tugas guru adalah membuat agar para siswa cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya. Peran guru dalam hal ini sangat penting, karena andai kata terjadi salah satu langkah pada saat pertama, dapat berakibat kurang menguntungkan bagi jiwa anak untuk waktu-waktu selanjutnya. Nah, yang ketiga, untuk pengaturan kehadiran siswa di kelas, guru mempunyai andil yang besar juga. Guru diharapkan mampu mencatat atau merekam kehadiran ini, meskipun dengan sederhana, akan tetapi harus dengan baik. Data kehadiran ini dimungkinkan untuk bahan pertimbangan penilaian terhadap siswa, misalnya sebagai pertimbangan dalam menetapkan kenaikan kelas. Nah, yang keempat, dalam memotivasi siswa untuk senantiasa berprestasi tinggi, guru juga harus mampu menciptakan suasana yang mendukung hal tersebut. Hal ini dapat mereka lakukan misalnya dengan membuat grafik prestasi belajar siswa-siswanya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai peran guru dalam administrasi siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yani Anggreni akan menjelaskan mengenai peran guru dan sekolah dalam mencetak siswa berprestasi. Dalam mencetak siswa berprestasi, ukuran yang pantas digunakan untuk menilai prestasi itu serta bagaimana mengatasi masalah siswa ketika mereka sedang menghadapi suatu masalah dan terlibat dalam satu tindakan yang akan menjauhkan mereka dari kemungkinan meraih prestasi. Ada beberapa langkah yang dapat membantu guru maupun pengelolaan sekolah dalam mencetak lahirnya siswa-siswi yang berprestasi baik secara akademik, emosional, maupun dalam pola perilaku sosial. Di antaranya yang pertama yaitu pengalaman pertama di sekolah. Pada awalnya banyak anak yang begitu antusias bersekolah, tetapi sesampainya di sana mereka mungkin mengalami berbagai peristiwa yang menjadikannya berubah pikiran dari semula sekolah yang dianggapnya menyenangkan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Proses penyesuaian diri pada setiap anak memang berbeda satu sama lain. Di antara mereka ada yang melakukan penyesuaian dengan cepat, namun ada pula yang mengalami kelambanan. Yang kedua yaitu perhatikan mutu dan kualitas guru. Keberhasilan seorang siswa dalam meraih prestasinya tentu tidak terlepas dari keberhasilan guru dalam mendidiknya. Seorang guru yang sukses mendidik siswa-siswinya memiliki kemungkinan besar untuk melahirkan seorang siswa yang berprestasi, demikian juga sebaliknya. Yang ketiga, siswa bukan semata objek tetapi subjek pendidikan. Paradigma pendidikan yang memposisikan siswa sebagai subjek pengetahuan bukan lagi sebagai objek pengetahuan. Jadi, tugas seorang guru selain menginformasikan ilmu pengetahuan, guru juga harus memberikan pendamping dalam rangka membangun kedewasaan dalam berpikir pada sang anak didik, memberikan motivasi dan juga semangat yang tidak kenal lelah. Yang keempat yaitu menghidupkan suasana keluarga dalam lingkungan sekolah. Jangan biarkan anak didik mengikuti pelajaran dalam keadaan menanggung suatu masalah, karena hal itu tentunya akan menghambat proses pelajaran yang akan disampaikan. Jangan ragu pula untuk mengutarakan jalan keluar atas masalah yang sedang dihadapi sang anak. Dengan demikian, anak didik akan merasa tidak sendiri dan mereka tentu akan kembali semangat belajar. Yang kelima, lengkapi sarana dan prasarana pendukung belajar. Mengupayakan munculnya anak didik yang berprestasi sungguh memerlukan kerja keras dan perhatian yang total, terutama dari pemerintah. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pendidikan adalah hak semua bangsa, untuk mencetak lahirnya siswa berprestasi di sekolah harus memiliki sarana dan prasarana lengkap, diantaranya fasilitas yang mendukung dalam pembelajaran seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang kelas yang nyaman untuk belajar. Yang keenam, jalin kerjasama dengan pihak lain. Menjalin kerjasama dengan pihak lain berfungsi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak didik kita berkompetensi dengan anak didik dari lembaga lain. Di sisi lain, kita juga dapat mengambil berbagai pelajaran yang barangkali dapat kita terapkan di lembaga pendidikan kita sendiri. Untuk lebih menjamin agar tujuan ini tercapai, maka carilah lembaga pendidikan yang lebih maju dari lembaga pendidikan yang sedang kita kelola.
Yang ketujuh yaitu lakukan seleksi kualifikasi. Seleksi kualifikasi ini sebenarnya dilakukan sebagai salah satu langkah evaluasi yang dilakukan oleh sekolah untuk mengetahui perkembangan prestasi siswa dari waktu ke waktu. Yang kedelapan, adakan kelas meeting. Kelas meeting adalah sebuah ajang kompetisi yang dapat menguji kemampuan masing-masing anak didik di sekolah atau sebuah ajang kreasi keilmuan yang diadakan untuk menggali sampai sejauh mana seorang guru berhasil mendidik peserta didik yang ada di sekolah. Yang terakhir yaitu lakukan rekreasi edukatif. Rekreasi yang perlu dilakukan di sini adalah rekreasi yang masih bernilai edukasi. Pilihlah museum-museum sejarah yang akan merekatkan memori pengetahuan mereka dengan peradaban masa lalu yang layak dihayati. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan terkait dengan persyaratan teknis dan administrasi yang harus dimiliki oleh calon penerima bantuan beasiswa siswa berprestasi. Adapun persyaratan teknisnya, siswa yang masih aktif dan berprestasi, baik perorangan ataupun pemain perorangan dalam tim yang memiliki prestasi. 1. Adalah juara 1, 2, dan 3 dan terbaik di bidang akademik ataupun non-akademik maupun inovasi prakarya keilmuan pada tingkat provinsi ataupun nasional yang belum pernah mendapatkan beasiswa prestasi dari Direktorat Pembinaan SMA, MA, dan SMK dengan dibuktikan adanya sertifikat kejuaraan ataupun surat penetapan juara oleh penyelenggara. Yang kedua adalah minimal Medallion of Excellence atau penghargaan yang diperoleh oleh peserta peserta memenuhi batas nilai minimal atau yang setara di bidang akademik, non-akademik maupun inovasi prakarya keilmuan dan lain-lain pada tingkat nasional, regional, atau internasional yang belum pernah mendapatkan beasiswa prestasi dari Direktorat Pembinaan SMA, SMK, dan juga MA. Dengan dibuktikannya juga adanya sertifikat kejuaraan ataupun surat penetapan juara oleh penyelenggara. Kemudian yang ketiga adalah prestasi lainnya, yang mana prestasi itu sudah diakui oleh pemerintah ataupun pihak lain yang terkait, misalnya seperti pencegahan tindakan kejahatan, membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana, dan juga memiliki prestasi atau melakukan hal yang luar biasa di mana hal tersebut diekspos oleh media massa dan juga prestasi-prestasi lain sebagainya. Baiklah, yang terakhir adalah persyaratan administrasi. Persyaratan administrasi ini ada 3. Yang pertama adalah diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota atau dari sekolah SMA, MA, ataupun SMK setelah adanya pengesahan Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, ataupun Provinsi. Yang kedua, melampirkan data pendukung yang membuktikan pencapaian prestasi siswa calon penerima berupa piagam, sertifikat, penghargaan, ataupun surat penetapan juara oleh penyelenggara. Yang terakhir adalah siswa yang diusulkan ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh BPK dan disahkan oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA. Nah, jadi inilah persyaratan teknis dan administrasi yang harus dimiliki oleh calon penerima bantuan beasiswa siswa berprestasi. Baiklah, mungkin cukup penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, mungkin itulah hasil dari presentasi kelompok kami, pemaparan dan penjelasannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami, kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.